Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua hingga di Jumat malam ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita, kajian tentang kaidah lughah Arabiyah, yakni ilmu nahwu, dan baca buku At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyah karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Melanjutkan pertemuan kita yang lalu sampai di halaman 53, membahas tentang tanda i'rab berupa apa? Fathah sebagai ganti dari harokat atau tanda kasroh untuk i'rab khafad. Nah, jadi untuk i'rab khafad atau jar, tanda asalnya adalah kasroh. Kemudian yang menggantikannya apa? Ada huruf ya. Ya, pada apa? Pada isim musanna, kemudian jamak dzakar salim sama asmaul khamsah, ya, abi, akhi, kan itu. Sekarang kita masuk atau kita lanjutkan niyabatul fathati 'anil kasrah, menggantikannya tanda fathah dari tanda kasrah pada i'rab khafad itu hanya pada satu tempat, yaitu bil ismil ladzi la yansarifu. Artinya apa? Isim yang tidak bertanwin. Jadi makna keberadaan dia itu tidak bertanwin hanya adalah layak balu sarf, tidak menerima sarf yaitu tanwin. Kemudian disebutkan isim ghairu munsharif ini alladzi asbahal fi'la. Dia isim tapi mirip atau menyerupai dengan fi'il. Ya, mirip menyerupai dengan fi'il. Karena apa? Dua hal. Karena dua hal yang menjadikan dia mirip dengan fi'il. Yang pertama, tidak tanwin, ya, sebagaimana namanya. Yang kedua apa? Kenapa dia dikatakan asbahal fi'il, mirip dengan fi'il? Yang pertama tidak bertanwin, fi'il kan tidak bertanwin. Yang kedua apa? Bukan wazan fi'il, itu nanti ilahnya. Apa yang namanya? Tidak bisa kasroh, ya. Tidak menerima kasroh. Kalau khafad bisa dia mahfud, majrur bisa. Cuman tandanya bukan kasroh. Nah, adapun wazan fi'il itu nanti ilahnya, sebabnya. Nah, itu sebabnya. Nah, kemarin sudah disebutkan ilah. Kalau ilah dalam nahwu itu artinya apa kemarin? Nah, itu sorof. Kalau sorof, ilah dalam sorof itu huruf sakit. Kalau ilah dalam nahwu sebab. Ya. Jadi di sini disebutkan al ilalu, nah itu jamak dari ilah. Ilah
yang didapati pada satu isim itu ada dua, ada yang apa? Secara lafadz dan secara makna. Kalau yang secara makna itu menunjukkan ada dua, alamiah sama wasfiyah. Itu yang secara makna. Makna dia itu menunjukkan apa? Alamiah. Alamiah itu apa? Nama. Atau maknanya itu menunjukkan wasfiyah. Apa itu wasfiyah? Sifat. Nah itu makna. Secara makna ada alamiah, ada wasfiyah. Adapun secara lafadz, secara lafziyah itu ada 6. Yang 3 itu bisa masuk kepada alam, bisa masuk kepada wasaf, sedangkan yang 3 hanya pada alam. Ya, 6 itu kemarin sudah kita sebutkan. Apa aja? Ta'nis bi ghairi alifin, ya ta'nis dengan tanpa alif. Kemudian al-ujmah, kemudian tarkib. Nah, 3 ini hanya pada alamiah. Jadi al-alamiah ma'a 3 ini tadi. Ta'nis bi ghairi alif atau ujmah atau tarkib. Nah, adapun 3 berikutnya itu bisa ke alamiah, bisa ke wasfiyah. Itu apa? Ziyadah alif wa nun. Kemudian wazan fi'il dan adl. Nah, 3 itu bisa masuk ke alam ataupun wasaf. Contohnya di halaman 53 itu. Yang atasnya misalul alamiyah ma'a. Nah, alamiyah besertaan atau bersamaan dengan apa? Itu ada 6. Alamiyah ma'a ta'nis bi ghairi alif. Contohnya Fatimah, Zainab, Hamzah. Kemudian misal alamiyah ma'al ujmah. Ya, ujmah apa ya ujmah? Iya, non Arab, bahasa asing. Idris, Yakub, Ibrahim dan selainnya nama-nama nabi itu. Ada 6 nama nabi yang bertanwin. Masih ingat? Yang 3 huruf. Nah, yang 3 ngikuti bahasa Arab. Yang 3 huruf itu Nuh, Hud sama Lut. Yang 3 Salihun, Syu'aibun sama Muhammadun. Salihun isim fa'il, Syu'aibun isim tasghir. Syu'aibun. Muhammadun isim maf'ul. Itu sigohnya seperti itu. Jadi dia bertanwin, yang ada mengikuti kaidah bahasa Arab. Kemudian yang ketiga misal alamiah ma tarkib, nama besertaan dengan susunan. Jadi rangkep. Contohnya ma'di karib, ba' labak, ya, qadikhan dan lain-lain. Kemudian yang keempat alamiah ma ziyadah alif wa nun, Marwan, Utsman, Watfan dan lain-lain. Yang kelima misal alamiah ma wazan fi'il, Ahmadu, ya, yashkuru, yazidu dan lain-lain. Yang keenam alamiah ma'al adl. Contohnya Umar, Zufar, ya, dan lain-lain. Itu alamiah ma'a ilah akhar atau ilah ukhra. Alamiah besertaan dengan ilah yang lainnya. Jadi dengan 2 ilah. Kemudian yang satunya wasfiyah, ada 3. Wasfiyah ma'a ziyadah alif wa nun. Contohnya Rayyan, Syaba'an, Yaqdhan. Kemudian yang kedua wasfiyah ma'a wazan fi'il. Contohnya akramu, afdalu, ajmalu. Kemudian yang ketiga wasfiyah ma'al adl. Contohnya masna, sulasa, ruba'. Jadi bilangan hitungan itu dalam bahasa Arab masuk kategori kata sifat. Ya, 2, 3, 4 itu kalau dalam bahasa Arab masuk kata sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia kata apa itu namanya? Tidak masuk ya. Tidak masuk. Kata benda. Ya, benda aja, bukan sifat kan. Nah, kita kemarin sampai situ. Nah, kemudian qala al-musannif rahimahullah taala wa ammal illatani, ya, dan adapun 2 ilah allatani yang keduanya itu taqumu kullu wahidatin minhuma. Taqumu kullu wahidatin, failnya kullu.
kullu wahidatin minhuma, setiap satu dari keduanya itu takumu menduduki atau berkedudukan atau menempati. Qama yakumu kan berdiri. Berdiri itu maksudnya menempati. Maqamal illataini, menempati kedudukan dua ilah. Ya, jadi yang sudah kita pelajari di pekan lalu itu dua ilah. Ya, tadi sudah kita sebutkan, misalkan al-alamiyah ma'at ta'nis, itu kan dua ilah. Alamiyah ma'at ta'nis, dua. Al-alamiyah ma'al-ujmah, dua. Al-alamiyah ma'at tarkib, al-alamiyah ma'at ziyadah alif nun, kan dua. Paham ya? Itu dua ilah. Kemudian wasfiyah juga gitu. Al-wasfiyah ma'at ziyadah alif wan nun, kan dua ilah. Al-wasfiyah ma'at wazan fi'il, dua ilah itu. Nah, ini ada yang satu ilah saja tapi menduduki dua. Menduduki dua ilah, seperti itu. Satu sebab menduduki dua sebab. Nah, fahuma, maka keduanya itu ada dua macam, yaitu sighatu muntahal jumu'i, ini satu, sighah muntahal jumu'. Yang kedua wa alifut ta'nis. Nah, yang kedua itu alif ta'nis. Nah, alif ta'nis ini ada dua. Jadi alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah. Jadi istilahnya kalau kita ringkas ini, al-ilatul wahidah, ilah satu tapi dia taqumu maqamal ilah taini. Maka ini yang pertama, ini ada dua. Yang satu sighah muntahal jumu', yang kedua alif ta'nis. Alifut ta'nis. Nah, alif ta'nis ini ada dua. Al maksurah, satunya al mamdudah. Nah, ini satu ilah menduduki dua ilah, dan ada dua macam. Kalau dimeyasakan tiga. Nah, tiga itu sama ini. Berarti apa? Satu, dua, tiga, kan itu. Kali ini disebutkan dua. Dua ini sama ini, tapi ini ada dua. Karena di sini penulis mengatakan wa amal ilatani, dua ilah, gitu loh. Fahuma, maka mereka berdua, kan dua kan itu menyebutkannya. Fahuma, maka dia itu. Nah, setelahnya kok ada sighah muntahal jumu', kemudian alif ta'nis maksurah, kemudian kok mamdudah. Nah, ini pakainya huruf wawu itu loh. Sighah muntahal jumu', kemudian wa. Alif ta'nis maksurah, sedangkan satunya apa? Au. Berarti menunjukkan alif ta'nis itu ada dua. Yang ada alif ta'nis maksurah atau ada alif ta'nis mamdudah. Jadi kalau kita simpulkan, tabelkan seperti itu. Nah, ini satu ilah. Kemudian rinciannya berikutnya kata Syekh rahimahullah taala, amma sighatu muntahal jumu'i fadhabituha. Adapun sighah muntahal jumu', sighah muntahal jumu' itu artinya apa? Sighah itu bentuk, muntaha itu puncaknya, intaha pojok selesai, ujung selesai. Jumu' jamak-jamak. Jadi jamaknya jamak. Fadhabituha, maka dobit itu kaidah lebih khusus. Maka dobitnya, kaidahnya adalah ayakunal ismu jam'a taksirin.
Jadi kaidah sighah mudhal jumu' adalah yang pertama, keberadaannya itu adalah jamak taksir. Artinya apa kalau dia jamak taksir? Berarti bukan jamak mudzakkar salim, bukan jamak muannas salim. Dia itu asalnya adalah jamak taksir. Sehingga nanti kalau misalkan kita ngi'rab sighah mudhal jumu' kok dia batal amalan ghairu munsharifnya, maka kita kembalikan ke jamak taksir. Ya. Kembalikan ke jamak taksir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya contohnya masa jeda. Masa jeda kan sighah mudhal jumu' kan. Misalkan ada kalimat safartu ila masa jeda tanpa alif lam. Ila masa jeda, maka masa jeda majrur bi ila wa alamatu jarihi fathah lianahu alis mulailan syarif, kan itu sighah mudhal jumu'. Karena lianahu alis mulailan syarif, ya mana min asharfi sighah mudhal jumu'. Nah, jadi lianahunya itu loh sighah mudhal jumu'. Tapi kalau misalkan kita kasih alif lam, ya, misalkan kita ganti safartu ilal masaji di, ya, sudah pernah belajar atau batal kan ghairu munsharif ketika masukkan alif lam, maka ilal masajidi al masajidi dia majrur wa alamatu jari kasrah lianahu jamu taksir. Nah gitu. Jadi cara ngirabnya kembalikan ke asalnya, yaitu jamak taksir, yaitu asalnya jamak taksir. Nah kemudian dobit berikutnya atau kaidah berikutnya adalah waqat waqa'a ba'da alif taksirihi, dan sungguh terletak atau terjadi ba'da alifi taksirihi, setelah alif taksir, harfani, ada dua huruf. Ada dua huruf. Jadi sighah mudhal jumu' itu ya paling gampang hafalkannya ya bunyinya itu a a i u gitu loh. Jadi yang pertama dua huruf, kemudian tengahnya ada alif taksir namanya. Alif yang membuat jamak taksir. Itu alif taksir. Harfani ada dua huruf. Contohnya masa jidu. Depan dua, belakang dua. Berarti ba'da alif taksir ada dua. Masa jidu, ada jim sama dal. Dua huruf ya. Nah, kita baca terlebih dahulu masa jidu, kemudian mana biro, kemudian afadilah, kemudian amajida, amasila, hawaido, tawamisa. Nah itu dua huruf semua setelah alif. Nah berikutnya au atau salah satu ahrufin, atau setelah alif taksir itu ada tiga huruf. Ada tiga huruf. Nah kalau tiga huruf kaidahnya tambah lagi wasatuha sakinun. Tiga huruf itu tengahnya itu sukun. Tiga huruf itu tengahnya itu sukun. Dan contohnya seringnya apa tiga huruf tengahnya tuh ya. Ya yang sukun, maka bunyinya itu tetap a a i u, cuman i-nya panjang. A a i u. Caranya hafalnya gitu aja itu. Contohnya apa? Nahwu mafatihu kan itu. Setelah alif berapa huruf? Tiga huruf kan? Ta, ya sama ha. Nah yang tengah itu huruf apa? Ya, dan dia sukun. Nah itu kaidah sighah mudhal jumu' seperti itu. Asafiru qanadilu. Nah itu setelah alif taksir ada ya yang sukun. Ada tiga huruf, tengahnya itu ya yang sukun. Nah, kita rinci satu persatu contohnya ya. Yang dua huruf masa jidu, nah, dia dari kata masjidun, masjidun. Kemudian manabiro dari minbar, ya, minbarun, mimbar ya, dari mimbar. Masjid berarti masjid-masjid, manabiro mimbar. Afadilu dari afdolu, dari afdalu. Jadi sighah mudhal jumu' nanti banyak wazannya. Jadi wazannya sighah mudhal jumu' ini. Maka
masajidu berarti kita kasih wazan apa? Mafa'ilu. Mana dulu juga mafa'ilu. Kemudian afa'ilu berarti afa'ilu. Afa'ilu. Nah, kita bisa membuat sigoh wazan, membuat wazan dari contoh-contoh kata. Amajidu sama afa'ilu dari amjadu. Afadilu orang-orang yang fadilah apa? Utama. Amajidu orang-orang yang majid. Apa majid? Mulia. Amasilu sama orang-orang yang punya sifat mulia. Apa? Masalun itu artinya sifat yang baik. Seperti walillahil masalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang baik. Amasilu berarti orang-orang yang punya sifat baik. Hawaidu. Nah, ini baru lagi berarti bentuknya apa itu? Fawailu. 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 Hawaidu. Haid. Ya, dari mufradnya apa? Haidun. Haidun apanya? Wanita yang haid. Hawaidu itu wanita-wanita yang haid jamak. Tawamisu dari tamis. Ya. Walau alamatnya kurang tahu saya. Beberapa waktu lalu pernah dapat, cuman tak cari lagi nggak ketemu. Kayaknya wanita nifas atau apa itu. Misalnya pasang biasanya penulis ngasih contoh itu ada kaitannya. Setelah hawa itu, kemudian tawamisu itu. Nah itu yang 2 huruf setelah alif. Berikutnya yang 3 huruf setelah alif. Tengahnya itu sukun dan biasanya itu ya. Contohnya mafatihu. Nah, berarti wazannya mafa'ilu. Nah, ini mafa'ilu pendek, kali ini mafa'ilu. Mafa'ilu. Kemudian apa mafatihu? Sama dari miftahun. Ya, miftahun. Jadi gampangannya kenapa kok ini ada ya? Itu karena ini mudahnya itu kalau ini kan masjidun pendek semua lah, maka jamannya masajidun. Masajidun pendek semua. Tapi kalau miftahun kan ada alifnya kan panjang, miftah, maka jamannya apa? Tiru. Ya ada, ini juga panjang, mafati kan miftah, mafatiru. Ya, bedanya seperti itu. Terus asofiru sama dari usfurun, burung usfur. Nah usfur kan wawnya, fu-nya kan panjang, usfur. Nah, fu-nya panjang maka menjadi asofir. Nah, kalau ini wazannya berarti apa ini? Fa'ail. Nah, karena ini ada hurufnya beda semua. Usfur, ain, shad, fa, ra. Beda semua. Kemudian qanadil juga fa'ail. Beda lagi. Jadi wazannya intinya bunyinya aa. Qanadil jamak dari pindilun. Pindilun. Lampu-lampu kecil yang digantung itu, kayak lentera-lentera. Ya. Kalau bahasa Jawa kendil, beda. Kalau kendil tempat air ya. Nah, ini jamak atau sighah muntahal jumu'. Kemudian berikutnya wa amal alifu ta'nis. Itu nanti ada 2. Yang pertama al maksurah. Amal alifu ta'nisil maksuratu, alif ta'nis yang maksurah. Maksurah itu artinya pendek dibandingkan dengan mamdudah. Mamdudah itu artinya dipanjangkan. Ya, maksudnya pendek itu dari sisi bentuknya juga bengkong, memendek. Sedangkan mamdudah itu berdiri memanjang, itu dari sisi bentuknya. Kemudian dari sisi panjangnya, bacaan mamdudah lebih panjang daripada maksurah. Maksurah juga panjang, kenapa? Karena
alif setelah fathah kan itu. Mat tabi'i kan istilah gitu. Tapi kalau alif tanis mamdudah fathah kemudian alif kemudian hamzah. Jadi mat apa namanya? Mat mat wajib mutasil. Ya. Hamra'u kan itu. Karena ra ke alif kan fathah alif kan mat tabi'i, ketemu hamzah menjadi lebih panjang kan bacaannya kan itu. Nah, kita bahas. Wa amma alif tanis maksurah itu, adapun alif tanis maksurah contohnya hubla, itu alifnya, tapi ini tidak mesti alif bengkong. Seperti itu contoh ketiga itu apa? Dunia. Alifnya berdiri. Alifnya berdiri, tapi ini tetap dikatakan maksurah. Ya kenapa? Karena tadi dari sisi bacaan itu. Jadi ada dua sebab, yang satu karena bentuk, yang kedua karena bacaannya tidak sepanjang mamdudah. Kalau mamdudah lebih dipanjangkan lagi bacanya. Hubla artinya orang yang wanita yang hamil. Kuswa puncak atau ujung, pol-polan gitu, kuswa. Puncak tujuan atau dunia itu artinya kehidupan. Dunia di sini maknanya kehidupan dunia, alam dunia. Ya kalau kita ditanya dunia itu jawabannya kan? Dunia itu apa? Dunia. Beda dengan bumi ya. Kalau bumi kan planet ya. Dunia itu alam ya. Alam dunia ya. Kalau arti aslinya itu rendah. Dari kata dana yatnu itu rendah. Kemudian dakwah. Dakwah itu apa? Dakwaan. Dakwaan itu apa? Tuduhan. Ya, tuduhan. Terdakwa berarti tertuduh. Dakwah. Nah, itu alif tanis maksurah. Ya. Maka di sini dia ghairu munsharif. Nah, cuman ghairu munsharifnya dia tidak terlihat kan itu. Karena akhirannya alif tidak menerima harokat. Nah, lalu bedanya dengan isim maksur bagaimana? Nah, pertanyaan itu yang sering kita agak bingung itu, alif tanis maksurah dengan isim maksur bedanya apa? Kalau isim maksur itu dia bertanwin. Isim maksur itu dia bertanwin. Nah, biasanya dia itu isim-isim mustaq. Ingat tak apa itu isim mustaq? Bentukan seperti apa? Isim maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul, isim jangan makan, itu isim-isim mustaq. Nah, sehingga dia tetap bertanwin, tanwinnya di fathahnya sebelum alif maksurah itu. Contohnya apa? Ma'nan. Ya, ma'nan. Kan sudah tahu kita di apa? Jilid 3 syarafnya itu ma'nan. Kemudian musannan itu juga. Kemudian apa? Mustashfan, rumah sakit, itu kan isim-isim mustaq. Nah, seperti itu dia isim maksur. Nah, kalau isim maksur itu bertanwin. Itu bertanwin. Sedangkan di sini alif tanis maksurah dia tidak bertanwin. Nah, ciri-cirinya apa? Biasanya ini tadi dia tetap ada kaitan dengan makna yang pertemuan kita yang lalu, ada sifatnya, mengandung sifat atau mengandung nama ya gitu. Karena ini satu ilah tapi menduduki dua ilah tadi. Nah, contohnya hubla itu kan sifat. Nah, wanita yang kan itu, yang hamil. Nah, ini isim ghairu munsharif dengan ilah alif tanis maksurah. Nah, sedangkan yang satunya alif tanis mamdudah, yang lebih panjang bacaannya. Nah, ini ciri-cirinya huruf terakhirnya itu alif dan hamzah. Jadi alifnya itu mamdudah dipanjangkan, mad mamdud kan isim maf'ul kan dari kata madda yamuddu, artinya apa? Memanjang. Mamdud itu kan dipanjangkan. Nah, dia dipanjangkan dengan tambahan hamzah. Contohnya hamra'u. Artinya apa hamra? Merah.
ya, yang berwarna merah dengan bentuk dia perempuan, Kemudian da'ja itu wanita yang bermata hitam legam gitu. Itu istilah buat orang-orang Arab yang wanita bermata hitam legam itu namanya istilahnya da'ja. Kemudian hasna, itu wanita-wanita yang cantik gitu, yang baik, yang bagus. Ya, kalau bagus laki-laki ya. Kalau perempuan berarti cantik ya. Hasna. Atau bisa juga nama orang. Ya, nama perempuan itu hasna seperti ini tulisannya. Kalau ada nama perempuan namanya hasna, itu ada alif ta'nis mamdudahnya seperti ini. Seperti yang sering kita salah paham itu, sering dengar nama Humairah. Nah, Humairah itu belakangnya huruf apa? Nah, dengarnya kan taunya tak marbutah kan, Humairah gitu. Yang betul itu pakai alif ta'nis mamdudah. Humairah. Ya, Humairah dari kata hamra. Jadi dia bentuk tasghir, bentuk kecil dari Humairah, dari hamra. Jadi akhirannya itu alif ta'nis mamdudah gitu. Nah, kita seringnya dengarkan Humairah pakai h, pakai ta marbutah. Itu yang setahu saya yang betul pakainya alif ta'nis mamdudah. Ya. Kemudian contoh yang lainnya baidha. Ya, baidha apa itu baidha? Ya, yang berwarna putih. Kemudian kahla'a, kuhl dari kata kuhl. Wanita yang memakai kuhl? Celak. Ya. Kuhl yang terkenal mereknya Rani. Kalau di kita kan di tempat-tempat oleh-oleh haji dan umroh ini kuhl. Nafiqa'ah atau nafiqa'u apa? Nah, ini istilah yang digunakan para ulama untuk menjelaskan makna kemunafikan. Nafiqah itu artinya satu lubang dari dua lubangnya binatang gurun semacam tikus. Jadi tikus gurun itu dia kalau bikin rumah lubangnya dua, untuk menipu pemburunya dia, menipu pemangsanya. Jadi nggak tahu mana lubang masuk, mana lubang keluar. Nah, itu namanya nafiqah. Lubangnya itu namanya nafiqah. Makanya munafik itu kayak gitu, punya muka dua itu. Yang bisa dipercaya yang mana, ini Pak ini nggak tahu itu. Itu istilah nafiqah. Jadi satu lubang misalnya gitu, nafiqah. Kemudian asdiqa'u. Apa asdiqa'? Jamak dari teman. Sodiqun, sodik. Asdiqa'. Yang sodik artinya apa? Teman. Kalau jujur itu siddiqun. Ya, fi'il, wazan fi'il, siddiqun. Kali ini sodik, jamaknya asdiqa'. Kemudian contoh terakhir ulama'u. Jamak dari alimun. Ya. Jamak dari alimun, orang yang berilmu. Nah, ini alif ta'nis mamdudah. Berikutnya penulis melanjutkan fakullu ma. Setelahnya bacanya apa itu? Nah, macam-macam tuh cara bacanya. Apa bacanya? Kullu ma. Kami sebutkan betul terjemahannya. Berarti bahasa Arabnya zakarna, fa'alna, itu fi'il madhi. Zakara, zakaru. Kemudian terakhir kan zakartu, zakarna. Jadi kullu ma zakarna fi'il maklum, madhi maklum aja. Fa kullu ma zakarna, maka setiap apa yang telah kita sebutkan min hadhil asma'i, dari isim-isim ini tadi, wa kadza ma asbahaha, dan seperti itu juga apa yang semisal dengannya, ya mirip dengannya, la yajuzu tanwinuhu. La yajuzu tanwinuhu. Tanwinu sighah apa itu? Sighah syaraf. Tanwinu sighah apa? Kalau ditanya sighah, apa jawabannya?
Tanwinu. Bukan mudhari. Ini tak di depan tuh bukan tak mudharaah. Apa sigohnya? Masdar, ya. Masdar. Wajahnya itu taf'il. Taf'ilan berarti fi'il madinya apa? Fa'ala berarti apa ini? Tanwin fi'il madinya nawwana. Yunawwinu tanwinan. Ini masdar. La yajuzu tanwinuhu, tidak boleh mentanwinkannya gitu. Jadi terjemahannya gitu. Kalau fi'il mazid itu bisa kita terjemahkan dengan masdarnya. Contohnya kabbaro yukabbiru artinya bertakbir kan itu. Karena masdarnya takbiron. Halala yuhallilu bertahlil. Sabbaha yusabbihu bertasbih. Jadi nawana yunawinu mentanwinkan itu. La yajuzu tanwinu, tidak boleh mentanwinkannya. Nah, karena dia ghairu munsharif tadi. Kemudian wa yuhfadu bil fathati, dan dia itu tadi dikhafatkan dengan fathah. Jadi isim tadi dikhafatkan dengan fathah niyabatan anil kasrati, sebagai ganti. Niyabah itu pengganti. Naib, nabayanubu. Naibun, Pak Naib itu pengganti wali. Niyabatan anil kasrah, sebagai pengganti dari harakat atau tanda kasrah pada i'rab khafat tadi. Nahwu contohnya, ini contoh dalam kalimat. Sallallahu ala Ibrahima khalilihi. Sallallahu, Allah memberikan salawat. Nah, meskipun dengan menggunakan fi'il madhi, tapi di sini konteksnya doa. Nerjemahkannya bukan telah, tapi semoga. Berarti fi'il madhi itu boleh digunakan untuk doa. Jadi uslub doa, gaya bahasa Arab menunjukkan doa bisa menggunakan fi'il madhi, tapi artinya bukan telah, artinya semoga. Jadi ini sallallahu, semoga Allah memberikan salawat ala Ibrahima, atas Nabi Ibrahim. Ibrahima i'rabnya majrur karena ala. Kemudian khalili majrur karena ya bisa naat atau badal. Jadi atas Nabi Ibrahim, yaitu kekasihnya Allah. Khalil, kekasihnya dia Allah. Nah, jadi fi'il madhi tadi bisa untuk doa. Seperti apa? Kita doakan syafakallah. Syafaka itu artinya semoga Allah menyembuhkanmu. Jazaka, semoga Allah membalasmu. Itu kan menggunakan fi'il madhi. Ya, tapi konteksnya doa. Nah, ini sallallahu ala Ibrahima. Nah, al-ism yang syarifnya adalah Ibrahim, nanti akan disebutkan. Kemudian contoh yang lainnya, wa nahu radhiyallahu an Umaro amiril mu'minina. Ini sama. An Umaro ghairu munsharif, dia majrur karena an, alamat jarnya fathah. Kemudian amiri dia badal. Jadi semoga Allah meridhoi Umar, yaitu pemimpinnya orang-orang yang beriman. Kemudian penulis mengatakan fakullun, maka setiap min Ibrahima wa Umar, dari kata atau nama Ibrahim dan Umar, mahfudun dikhafatkan. Mahfudun dikhafatkan atau majrurun, ini sama. Mahfudun itu maknanya majrurun. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuknya huruf khafat atau huruf jar alaihi padanya, atasnya. Yaitu yang sallallahu ala Ibrahim berarti huruf jar ala, radhiyallahu an Ibrahim Umar berarti an huruf jarnya. Kemudian wa alamatu khafdihima, dan alamat atau tanda khafat keduanya adalah al-fathatu fathah.
Niabatan sebagai ganti anil kasrati dari tanda kasrah. Lianna karena kulla wahidin minhuma setiap satu dari keduanya itu adalah ismun la yansarifu, isim yang tidak bertanwin. Wal mani'u dan mani' isim fa'il artinya yang menghalangi, dan yang menghalangi atau yang melarang minasarfi dari tanwin atau min sarfi dari tanwinnya Ibrahim adalah al alamiyatu wal ujmatu. Alamiyah artinya apa? Nama, ujmah asing gitu. Berarti nama dan dia itu bahasa asing. Kemudian wal mani'u min sarfi Umar, dan yang menghalangi dari tanwinnya Umar al alamiyah wal adlu, nama dan adl. Adl itu apa? Keluar dari kaidah ya, jalur bahasa Arab itu. Dia masih bahasa Arab cuman keluar dari kaidah. Kemudian waqis ala dzalikal baqi majrur karena badal dalika. Qis ala dzalikal baqi, dan kiaskanlah kepada selainnya itu. Dalikal baqi itu sisanya itu. Ya, baqi itu yang masih tetap ada tersisa di situ. Maksudnya kata-kata yang lain yang sudah kita sebutkan contohnya tadi, kiaskan aja gitu untuk latihan. Terakhir syaratnya. Syarat agar tetap tidak bertanwin. Wa yushtaratu li hafdzil ismi alladzi la yansarifu bil fathati, dan disyaratkan untuk khafadnya isim yang tidak bertanwin dengan fathah, yaitu ayyakuna. Ini ayyakuna i'rabnya nanti dia masdar muawwal sebagai apa? Ada yang tahu? Khabar bukan. Tadi memang saya terjemahnya yaitu, sebenarnya bukan yaitu. Kalau bahasa Jawa iku sapa iku gitu loh. Berarti apa? Bukan. Yo iku bahasa Indonesia, bahasa Jawanya. Yustaratu itu betul apa? Bukan, yustaratu itu sigo apa? Fi'il mudhari' majhul, berarti betul apa? Nah, itu tadi. Berarti ayakuna itu masdar muawwal itu sebagai naibul fa'il yustaratu. Jadi artinya gini, disyaratkan. Nah, untuk khafadnya isim yang tidak bertanwin dengan fathah, apa syaratnya? Lah itu loh. Syaratnya itu apa? Disyaratkan apa? Paham? Ya ini naibul fa'ilnya itu loh. Lah syaratnya itu apa? Ini bahasa-bahasa disyaratkan itu sering keluar kayak gini. Yustaratu disyaratkan. Lah apa syaratnya? Berarti kan butuh naibul fa'il. Nah ini naibul fa'ilnya ayakuna khalian, keberadaan isim tersebut khalian kosong, adalah kosong, min al dari alif lam, jadi tidak kemasukan alif lam. Insyaallah kita sudah tahu semua ini. Kemudian yang kedua wa alla, dan tidaklah dia itu la yudhafa ila ismin ba'dahu, tidak diidhofahkan ke isim setelahnya, atau dalam bahasa lain dia itu bukan mudhof. Bukan mudhof. Kalau mudhof ilaih majrur. Tapi ini syaratnya bukan mudhof ilaih loh ya, tapi bukan mudhof, bukan yang depan. Contohnya nanti akan ada itu. Fa'in. Nah, sini setelahnya majhul. Ukturina tapi depannya in, maka bacanya fa'inikturina. In nunnya sukun, hamzah wasal juga sukun, maka nunnya yang dikasroh, bacanya fa'inikturina. Fa'inikturina bi'al, maka jika diikuti atau diiringi, iktarona kan beriringan, berkaitan. Jika diiringi dengan alif lam, au udhifa atau diidhofahkan, kan majhul kan, udhifa diidhofahkan, khufidho maka dia itu dikhafadkan
bil kasroh, dengan tanda kasroh. Jadi batal, ghairu munsharifnya batal. Aslinya kan nggak nerima kasroh kan, tapi ini jadi nerima kasroh ketika apa? Kemasukan al atau mudhof diidhofahkan. Nahu contohnya qaulu ta'ala firman Allah ta'ala, wa antum aqifuna fil masajidi. Dan kalian itu adalah orang-orang yang beritikaf di masjid-masjid. Al-masajidi, masajid alif muladin al-syarif aslinya kan gitu, sehingga muntahal jumu, tapi ketika masukkan alif lam maka majrur dengan kasroh. Contoh yang satunya, wa nahu marartu bi hasna'i Quraisyin. Bi hasna'i, harusnya hasna'a kan, tapi ini dimudhofkan. Artinya aku telah melewati wanita-wanita cantiknya kaum Quraisy. Hasna itu wanita-wanita cantiknya. Terus ini kan mudhof, berarti kasihnya, wanita-wanita cantiknya kaum Quraisy. Nah ini hasna ini mudhof, bukan mudhof ilaih ya. Kalau mudhof ilaih majrur sama aja, maka dia tetap ghairu munsharif. Contohnya misalkan dibalik, saya melewati anak-anaknya wanita-wanita cantik. Jadi dibalik. Jadi apa? Maratu auladu maratu bi auladi hasna. Karena ini mudhof ilaih majrur, alamat jarnya fathah karena ghairu munsharif. Beda kalau itu kan mudhof. Nah, kalau ini dilanjutkan lagi jadi mudhof hasna Quraisy, maka menjadi maratu bi auladi hasna'i Quraisyin. Kalian disambung. Kalau disambung Quraisy, makanya jadi ini. Tapi ketika di sini mudhof ilaih maka hasna'a. Paham bedanya antara mudhof ilaih dengan itu mudhof? Beda ya, kalau mudhof ilaih itu yang paling belakang, tetap majrur. Ya. Kalau mudhof belum tentu. Ya, belum tentu apa? Belum tentu majrur. Ini majrur karena kemasukan ba aja, bi hasna'i. Misalkan ini diganti ra'aitu, apa bacanya? Ra'aitu hasna'a. Karena mansub. Nah, atau misalkan diganti khobar, berarti misalkan haula'i hasna'u. Haula'i hasna'u. Nah, marfu, mudhof itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tapi ini fokusnya ini dikasrohkan. Karena kita pengen tahu tanda kasrohnya itu adalah tanda apa? Jernya itu adalah kasroh. Ini dijerkan dengan harfu jar ba. Baik, insyaallah sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan atau perlu dibahas lagi atau dicatat dulu ya, misalkan itu batalnya yang siglo tersebut tadi tidak karena kemasukan huruf jar tapi karena alif lam. Kemasukan huruf jar itu mempengaruhi dia jadi majrur. Nah, itu bisa majrur, cuman majrurnya itu dengan fathah atau kembali ke asal yaitu kasroh. Asalnya kan kasroh, fathah kan niyabah. Nah, kalau dia tidak kemasukan alif lam, maka ghairu munsharif berarti fathah. Tapi kalau dia kemasukan alif lam, maka batal, jadinya kasroh. Gitu Pak. Berarti karena kemasukan al, gitu aja. Bukan masalah kemasukan huruf jarnya itu. Ya malah justru dengan kemasukan huruf jar itu kelihatan batal atau tidaknya. Harus kemasukan malahan itu. Nah. Semoga bermanfaat. Tabiatul liqa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.